Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Serem banget tuh. Gue ada di hutan Pule. Ya Allah, maaf. Kata orang pohon Pule ini dulu banyak penghuninya. Gimana ini? Gue kesasar di mana nih, pohon Pulenya banyak banget. Kan dulu katanya orang zaman dulu itu kan pohon Pule itu serem. Ya. Banyak mitosnya. Tapi sekarang itu kenapa orang beralih bahwa pohon ini menjadi pohon eksotik gitu Bang? Episode kali ini kita akan membahas bagaimana pohon-pohon Pule eksotik ini dikembangbiakan, bagaimana cara menanamnya, dari mana bibitnya, dan kemana menjualnya. Menyerap air, kemudian itu dia bisa melepaskan pupuk atau perangsang atau zat akar tadi perlahan-lahan. Ternyata itu ya, kalau di sampahan nemu popok bekas, jangan dibuang buat tanam pohon. Ya Allah, serem banget tuh. Gue ada di hutan Pule. Ya Allah, maaf. Kata orang pohon Pule ini dulu banyak penghuninya. Gimana ini? Gue kesasar di mana nih, pohon Pulenya banyak banget. Abang-abangan gue, adik-adik gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue, Abang Narji si Juragan Lahan. Ini gue tersesat. Ini isinya pohon Pule semua. Kata orang dulu pohon Pule itu mitosnya itu serem. Banyak hantunya, banyak penghuninya. Pokoknya nakutin. Tapi sekarang gue herannya pohon Pule itu banyak dikembangbiakin untuk jadi pohonan hias, tanaman eksotik. Biasanya rumah-rumah mewah yang halamannya luas atau tempat-tempat hotel yang berbintang. Itu sekarang salah satu pohon hiasnya adalah pohon Pule, yang dalam bahasa Latin itu Astonia scolaris. Nah, saat ini gue berada di daerah Pengasinan, Sawangan, Depok. Gue akan bertemu dengan seorang petani pohonan hias yang konsen juga untuk mengembangbiakan pohon Pule. Episode kali ini kita akan membahas bagaimana pohon-pohon Pule eksotik ini dikembangbiakan, bagaimana cara menanamnya, dari mana bibitnya, dan kemana menjualnya. Seru kan? Makanya ikutin terus tayangan ini ya. Gue langsung mau ketemu dengan petaninya, namanya Bang Dudung. Ini di wilayah, nama jalannya juga jalannya aneh banget ini. Jalannya itu jalan apa tadi ya? Pokoknya daerah Pengasinan lah. Ntar kita tanya-tanya sama Bang Dudung, ini daerah mana? Ya pasti ini nama tempatnya adalah Rapi Parmen. Si Rapi apa? Bukan Rapi Ahmad lah. Pokoknya nama anaknya diambil jadi nama Rapi. Pokoknya ntar kita tanya-tanya ya. Kita lihat nih bagaimana cara mengembangbiakan Pule eksotik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dudung sehat? Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah. Nih sekarang banyak main sinetron di sini nih. Waduh. Bang Dudung. Ya. Nih kita ketemu Bang Dudung. Ini apa Bang? Nama tempatnya Bang ini mah? Ini Rapi apa? Rapi Flora. Rapi Flora. Lasiba. Jalannya tuh jalan tuh Kasiba Lasiba. Pokoknya di Pengasinan. Betul. Di Depok ya. Nih sekarang kita lagi pengen belajar nih Bang. Iya Bang. Kan dulu katanya orang zaman dulu itu kan pohon Pule itu serem, Ya. banyak mitosnya. Tapi sekarang itu kenapa orang beralih bahwa pohon ini menjadi pohon eksotik gitu Bang? Ya itu dulu sih ya. Kalau sekarang kan bisa jadi buat peneduh juga. Terus kalau yang fosil itu kan jadi eksotik banget batangnya. Bagus banget, keren. Nah ini Bang, sebelum kita ke proses saya tanya dulu. Ya. Ini jualnya kemana Bang?
Biasanya permintaan ada yang di proyek, Proyek-proyek perumahan mewah ya? proyek perumahan mewah atau proyek-proyek untuk penghijauan kota, Oh atau gitu ya. pinggiran, pinggir-pinggir laut juga ada kayak di daerah-daerah peak itu kan sekarang udah harus ada penghijauan gitu karena dia kan lebih cepat tumbuhnya, terus bisa neduhin. Keunggulannya pohon pule ini apa sih Bang kalau dibanding pohon lain untuk peneduh? Selain dia bisa meneduhkan, terus dia nanti bisa bersap-sap begitu daunnya. Oh, Jadi daunnya kayak itu jenis ketapang gitu nanti bisa bersap, jadi di batang nanti ada sapnya lagi. ada sapnya lagi gitu ya. Bagus. Nah ini Bang, kalau pohon pule ini biasanya itu Abang dapat bibitnya atau gimana? Itu ada memang pembibitan, ada yang sengaja dibibitin kemudian ditanam, ada juga yang memang dari bijinya itu tersebar. Jadi Bang, di kebun mana aja itu bisa ada. Oh jadi pohon pule itu enaknya kalau dia udah berkembang, bijinya jatuh, rontok itu bisa tumbuh secara Bisa alami tumbuh, ya? ya. Di daerah mana? Kan kita taunya nih pohon pule ini kita bangganya ya. Ini emang asli dari Jawa sama Sumatera tuh. Betul. Ini pohon endemis asli kita nih Indonesia dengan eksotiknya yang bagus gitu. Nah sekarang Bang Dudung nih, Yep. dari sekian pohon ini berarti orang tuh beli berbagai ukuran kan ya? Betul. Ini kalau yang segini-segini berapaan nih Bang Dudung? Kalau yang segini-segini diameternya itu kan ada 15, 18, 20. Oh itu kita bisa lihat diameternya ya? Diameter. Ada yang ini masih kelihatan kecil nih ya? Ya, itu diameter Kecil. 15. 15, 12. Ini berapaan nih Bang? Kalau yang diameter 15-an range harganya itu sekitar 700-800. 700-800. Ya, kalau udah 20 cm ya 1 juta ke atas. Nah. Biasanya gitu. Saya pernah lihat Bang Dudung. Yep. Ngapain diem aja sih kalau mau jalan-jalan? Enggak. Duduk-duduk aja dulu nggak apa-apa. Ini sebelum kita nanam lagi Bang Dudung ya. Siap. Kan saya pernah lihat tuh. Pohon pule itu kan akarnya juga kadang-kadang dibikin eksotik ya. Ya. Sampai ada yang akarnya itu dibentuknya kayak kayak dapur atau kayak rumpun gitu ya. Ya, bisa. Bisa kayak gitu tuh. Bisa. Itu proses atau alami ya? Itu proses. Itu proses. Ya. Kalau yang dia terlihat akar itu biasanya pohon pule itu dari asalnya sana itu biasanya dia ada di tebingan. Jadi akarnya, nah nanti digali sedemikian rupa, nanti terekspos akar. Terekspos akar. Ada juga yang memang terbentuk aslinya itu dari udah jadi fosil gitu. Oh, ya, udah semi fosil ya. Non-fosil. Sekarang kita prosesnya nih Bang Dudung nih. Siap. Ini Bang Dudung kita proses dari awal nih. Ya. Ini udah roboh gini nih. Ya. Ini roboh kenapa nih? Emang sengaja dirobohin atau gimana? Atau baru mindahin nih? Ya, mau dipindahin ini Bang. Mau dipindahin? Jadi kalau orang mau beli itu, kalau kita mau beli pohon pule, pastikan pohon itu sudah tampungan, kondisinya baik, Tampungan. pertumbuhannya kelihatan bagus. Kemudian yang paling penting ada akarnya. Ada akarnya. Ada akarnya. Tadi itu kelihatan baik. Kelihatan baik itu maksudnya apa tuh? Dari daunnya, Batangnya bagus, bersih, kemudian daunnya juga hijaunya hijau tumbuh bagus gitu ya. Ini kan pohonan kuat Bang Dudung. Emang ada penyakitnya juga? Ada ulatnya. Oh, Kalau jadi ada jenis pule yang putih sama hitam itu juga beda karakternya. oh ini kita baru tahu lagi nih. Ternyata pohon pule itu nggak satu jenis. Nggak satu Ada jenis. pule apa aja nih Bang Dudung? Ada yang hitam, Hitam. ya batangnya terutama hitam ya. Tapi daunnya juga beda sama yang batang putih. Iya. Kemudian ada juga yang jenis parigata. Oh, parigata. Ya, ada yang putih. Ada Jadi yang putih putih. semua, batang putih, daunnya yang putih. Di sini ada semua nih. Insya Allah ada. Insya Allah. Ntar kita lihat gambarnya ya. Boleh. Mana Siap. yang hitam, mana Siap. pule parigata, Siap. mana pule putih. Siap. Biar nanti penonton channel kita itu ngerti. Oh, pule itu nggak satu jenis. Ternyata jenisnya banyak. Ayo Bang, kita mulai prosesnya deh Bang. Boleh. Ini kita baru aja dapat nih. Ya. Nah itu kan banyak penyakitnya juga tuh ya, kayak itu kutu makanya- kebul. Iya, jadi kalau kita mau tanam pohon, kalau kita mau beli atau mau tanam pohon, pastikan yang pertama ada akarnya, kondisi batang bagus, kemudian Kondisi batang bagus. ya daunnya juga tidak boleh terlalu banyak Bang. Jadi mesti di trim dulu sebagian, Oh. karena penguapannya akan tinggi nanti bisa Mati. merembet ke bawah, Oh. kering. Berarti Di trim dulu. ini trik banget ya, nanam pohon pule itu juga kalau yang baru mindahin kayak gini, kalau daunnya terlalu banyak itu harus ada proses penyeleksian. Betul. Biasanya yang dibuang kayak gimana Bang? Ya bagian-bagian ujungnya. Oh, Karena juga nanti kan prosesnya akan tumbuh kembali cepat lagi dia. cepet ya. Iya, sebagian rontok, sebagian akan tumbuh. Nih Bang, dia pembesaran sampai dengan dari 15 sampai 30 itu butuh berapa tahun Bang? Kita 3-4 tahun. 3-4 tahun tuh segede itu? Ya. Oh iya, ini selain untuk hiasan, Ya.
kayu pule itu sebenarnya zaman dulu itu manfaatnya untuk apa sih? Bikin golek. Bikin golek. Getahnya biasanya buat sakit gigi ya. bolong. Untuk penyakit gigi itu juga getahnya bermanfaat, dan salah satunya mungkin kalau orang Jawa Barat tahu banget wayang golek ya. Wayang golek itu ternyata bahan pembuatannya itu dari kayu pule. Kayu lami. Karena kelebihannya apa dia, Bang? Kalau untuk ada aromanya sendiri atau? Dia nggak terlalu keras ya. Nggak terlalu keras. Kayu itu nggak terlalu keras. Jadi mudah dibentuk, mudah diukir. Ketahanannya juga sedikit proses saja, nanti ada proses kimiawi mungkin ya, itu ketahanannya akan dalam jangka waktu lama. Oh gitu. Nih saya juga dengar informasi Bang, bahwa pule sekarang itu untuk dunia kesehatan atau kosmetik itu ternyata salah satu dari pohon ini bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan anti ketombe. Kemudian juga ini katanya juga dari salah satu bagiannya itu bisa untuk fungsi liver Bang, mencegah penyakit kuning. Dan memang di balik mistisnya ini ternyata banyak sekali manfaat dari sebuah pohonnya. Ya. Allah tidak akan menciptakan sesuatu kalau nggak ada manfaatnya. Betul. Oke, sekarang tadi kita udah proses penyelesaian screening ya. Sekarang kita proses berikutnya adalah ini ada ramuan khusus nggak nih kalau Bang Dudung nanam? Ada Bang. Apa? Biasanya sih dia kan ini biasanya orang ditatal kulitnya ya. Bisa gitu. Fungsinya buat? Itu nanti direbus, ada campuran lagi lah. Ini kalau di kampung tuh ya, itu bisa buat obat juga. Buat obat juga? Betul. Nah untuk nanam pule, karena daerah kita ini panas nih, jadi panasnya. Terus tanahnya juga ada, apalagi daerah Jakarta kan tanahnya kurang begitu bagus ya. Nanti kita siapkan hidrogel. Dan ada obat anti stres atau perangsang akar juga. Perangsang akar, hidrogel. Hidrogel itu kok jadi kayak popok bayi Bang? Itu ada ceritanya Bang. Ceritanya gimana nih? Seru nih. Ternyata dari hidrogel itu yang bisa ada kayak bahan kimia gitu yang ada di popok bayi, bisa juga buat pohon nih. Gunanya buat apa? Dulu kalau kita cari pohon, kan ke kampung-kampung tuh Bang. Gitu lagi jalan di kebun gitu, kesandung Bang. Kesandung popok yang udah popok bekas. Iya. Itu ternyata itu kan kuning Bang, udah jadi jelly itu ya. Nah ternyata kan bengkak. Iya. Nah ternyata pohon yang terkena popok tadi itu bagus Bang pertumbuhannya. Kita lihat ya secara awam aja, otodidak gitu. Oh ini ternyata dia mengandung jenis seperti hidrogel. Iya, jadi hidrogel yang murah meriah, dan hidrogel itu kan dia bisa menyerap air. Iya, menyerap air. Kemudian itu dia bisa melepaskan pupuk atau perangsang atau zat akar tadi perlahan-lahan. Kalau disiram kan langsung tuh resep, kalau dia kan perlahan-lahan. Oh iya. Bagus. Ternyata itu ya. Kalau di sampahan nemu popok bekas jangan dibuang buat tanam pohon. Cuci. Ya, bagus. Bang, kita prosesnya Bang. Siap. Yang pertama tadi kita udah pemotongan pohon, selanjutnya tinggal diangkat. Ke lubang yang baru. Ke lubang yang baru. Oh gini. Kita dipindahin ya. Siap. Hati-hati Bang. Kan lucu juga. Kenapa ya? Ketiban pohon pule. Anak pule. Waduh, bertiga nih. Oh gini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh emang kalau yang untuk awal biasa cari tempat yang lebih teduh Bang ya? Betul. Makanya, ya silakan. Awas beloknya Bang. Ini Bang, ramuannya Bang, yang mau udah bikin. Betul. Ini bahannya apa aja nih? Nah sebelum kita tanam kita lihat dulu di sini Bang. Hidrogelnya ini baru nih, kalian bukan bekas ya? Baru, tadi beli baru Bang. Beli baru nih. Jadi dua pampers yang agak besar ya, ukuran SSL gitu. Dua popok yang ukuran SSL, kemudian dicampurkan 1 ember air. Nah, nanti kita campur dengan 3 tutup botol obat ini ya? Anti stres ya. Ini anti stres nih? Anti stres. Lu pada gak kerjaan? Ini, yang ini Bang. Lu stres? Yang ini. Lu stres? Lu minum ini, pohonan aja gak stres, apalagi lu. Betul. Ya Bang. Kita, udah, ini berarti kita siram dulu Bang? Nanti didirikan dulu Bang. Oh diriin dulu, ya. Pohonannya kita diriin dulu. Kalau ini kita bukan menanam, ini kita menampung ya. Menampung. Karena nanti kalau ada orang-orang proyek yang ngebeli, itu ciri menampung itu masih ada karungnya. Betul. Jadi
pohon itu akarnya nggak kemana-mana, jadi kalau dipindahin itu nggak mati atau stres. Ini kedalamannya berapa kalau buat penampungan, Bang? Penampungan kedalamannya soal bowlingnya aja, Bang. Paling sekitar 50 cm, 60. Fungsinya biar Ya, dia agak tertutup bowlingnya aja, bolnya itu. yang penting nggak rubuh sama ketutup bowlingnya ya. Steger. Maaf, selesai nih Bang. Yang tadi nih yang bekas popok. Ini popoknya. Popoknya tadi Wondergel kita udah ambil. Ya. Nah, udah? Ya. Tinggal nyiram. Nanti. Oh nanti. Ya. Diapain dulu? Kalau nampung kan kita tetap utuh kondisi root ballnya sama tali rapnya, tali pengikat ya. Tapi kalau kita untuk tanam, ini pun nggak dibuka nggak apa-apa kalau buat nanam. Kalau nanam nggak Tapi apa-apa. yang penting ini yang harus digunting nanti, karena kan nanti batangnya akan terus mekar, sedangkan tali rapia kan lama dia. Iya. Ya. Berarti sekarang udah nih, tinggal di ini Bang ya? Ya, diuruk separuh dulu, dia berdiri dulu. Kalau untuk nanam pun biasanya di bawahnya itu kita kasih obat dulu, obat anti rayap dulu. Bang Dudung, Yep. pernah dapat job sampai berapa jumlah pohon paling banyak dulu? Untuk proyek pule ini? Bisa ratusan. Ratusan pohon? Ya. Wah, bayang ya kalau satu pohon aja 700.000, kalau sampai ratusan pohon. Waktu itu di daerah mana Bang Dudung? Ya, kayak di bendungan Sukamahi misalkan gitu, dia butuh banyak tanaman pule, dan Kigelia juga ada. Oh gitu. Berarti kalau kita ini sebenarnya kalau orang-orang umpamanya punya lahan nggak kepake, bisa buat penampungan pohon pule kayak gini ya? Bisa. Bibitnya kita beli atau kita kembangin sendiri, ternyata 2-3 tahun tuh harganya udah bisa sampai 700.000. Ya. Pohonan yang dulu dianggap serem, mitos, mistis, tapi sekarang sudah menjadi pohonan hias yang permintaannya juga banyak banget ya. Lumayan sekarang. Ini Bang Dudung dulu pertama kali belajar nanam pohon pule ini sampai atau tahu bahwa pohon pule itu sekarang harganya tinggi itu dari siapa Bang Dudung? Kalau belajarnya ya seiring sejalan aja Bang. Gitu ya? Iya. Tapi canggih juga Bang Dudung ya. Kita nggak nyangka ya pohon pule dulu kita kayaknya pohon yang sering udah apaan sih gitu. Sekarang ternyata permintaannya banyak. Kayak gini Bang Dudung. Betul, keliling semuanya. Kelilingin rata. semua. Ternyata kita baru tahu Pokok. fungsinya Wondergel ini. Ya, ditutup dulu. Tutup Nanti atasnya lagi. boleh tambah lagi. Oh gitu. Ini Bang biasanya ini kalau bisnis kayak gini nih ada permintaan itu tahunan, harian, atau gimana periodenya Bang? Kalau untuk partai besar biasanya tergantung proyeknya ya. Kalau misalkan ada proyek-proyek swasta atau pemerintahan yang memang butuh tanaman ini, ya, dia bisa partainya besar. Tapi kalau hari-harian atau biasa ya biasanya dari kalangan perumahan. Mereka untuk tanam 1-2 di halaman. 1-2 satu halaman atau ya. di luar pagar atau di belakang rumah. Ini Bang Dudung berikut jasa penanamannya ya? Berikut Kalau ada yang jasa mesen ya? Siap. Berarti kalau seandainya ada pesan proyek ya Bang Dudung termasuk orang yang terjun langsung nanam di sana gitu. Ini ada garansinya nggak Bang? Kalau kita umpamanya ada orang mesen pule, takutnya dia mati, itu ada garansinya? Tergantung memang. Tergantung. Jadi kalau tergantung pembicaraan, misalkan saya mau garansi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti itu kan ada harga tersendiri, nanti dihitung lagi, atau ada maintenance-nya juga, itu nanti dihitung lagi biayanya. Seperti itu ya. Betul. Ternyata pohon pule yang dulu nakutin sekarang ngejanjiin loh Bang. Luar biasa. Waduh. Ini dari pohon pule, alhamdulillah Bang ya. Alhamdulillah. Udah bisa bikin usaha lain ya selain usaha pohonan gini. Apaan lagi nih Bang Dudung? Rumah makan katanya ya? Iya, Waduh. mau makan bikin pecak. Bikin rumah makan Betawi ya. Iya. Oke, abang-abangan gue ada dan gue. Prosesnya selesai, ini kita menampung. Semoga apa yang kita usahakan hari ini, pohon pule kita tampung, kita subur. Dan mudah-mudahan cepat laku Bang ya. Amin, insyaallah. Bukan hanya ini, tapi semua yang ada di sini pohon pule. Mudah-mudahan ada proyek. Nanti mudah-mudahan Bang Dudung bukan hanya fokus di pohon pule kan ya. Betul. Banyak sekali pohon-pohon hias di sini ya, pohon-pohon eksotik. Jadi kalau lo pengen mengembangbiakan silakan. Dan abang-abangan gue ada dan gue, yuk kita jadi petani milenial seperti Bang Dudung ini. Dari seorang Betawi yang katanya dulu anak Betawi itu males, ogah-ogahan, ngandelin orang tua, tapi kita bisa lihat suksesnya dari pohon-pohonan seperti ini, salah satunya pohon pule. Ternyata Bang Dudung sudah menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Sekarang udah punya rumah makan dan menguliakan anak. So, pokoknya luar biasa. Yuk jadi petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Abang Narji.